Itu memang analisa untuk yang akan datang. Enggak analisa, ini laporan hari ini. Iya, itu kan kemungkinan akan datang. Ini sekarang kita bicarakan itu keadaan sekarang. Itu kan memang belum kejadian kan? Sudah kejadian, jadi bukan keadaan sekarang. Ini realitas hari ini yang saya sampaikan. Ya, nggak begitu ada masalah sekarang ini. You bilang begitu tuh nggak ada begitu masalah. Baik, saya langsung menuju ke Bung Ihsanuddin Nursi, persis sebelah mahasiswa dari beberapa mahasiswa, termasuk juga MNC University. Silakan, Prof. Iksan. Yang pertama, saya nggak sebut nama perusahaannya, tapi Petrochemical sudah menyatakan force major. Langsung, itu Petrochemical. Petrokimia itu biasanya produksi plastik lah, kurang lebih. Plastik. Oke. Dia langsung menyatakan force major. Yang di Cilegon maksudnya nih? Iya. Oke. Saya nggak usah sebut. Dan itu terbesar. Iya. Itu terbesar. Saya nggak sebut. Yang kedua, kena pupuk LNG, kena pestisida. Kalau pupuk kena, pestisida kena, harga pangan naik. Bentar. Kena pupuk, kena pestisida. Karena gimana logikanya? naik. Logikanya sederhana. Oke. Harga LNG, harga pupuk itu bersandar pada harga minyak, batu bara, nikel, LNG. Sandarannya anchor price-nya, sandaran harganya itu minyak. Kalau minyaknya naik, Bahlil bahkan ngumumin tadi, harga minyak sekarang mencapai $155 per barel. 155 hari ini? Iya, naiklah. Dari sebelum perang itu? Sebentar. 116 sore ini saya cek. Oke, terserah berapa. Ya. Tapi saya ingin mengatakan saja sama Anda. BI aja ngakuin gejolak. BI yang konservatif kayak gitu ngakuin gejolak. Apa indikatornya? Sederhana indikatornya. Cadangan devisanya ambruk hanya untuk ukuran 2 bulan. 5 miliar lebih. Dolar? Iya, dari Itu berarti berapa 156 rupiah, ke kurang 151. Berapa rupiah kurang lebih? Ya 5 miliar itu saudara kali kan 16.500. Nah ketika standarnya 16.500 yang sekarang kenyataan 16.958 itu artinya jatuhnya sama 2 bulan 3%. Kalau 3% dalam rangka 2 bulan per bulan 1,5%, apa artinya? Berantakan, ada tekanan pada fiskal. Tekanan pada fiskal dan moneter, indikasi lain lagi apa? Undisbursed besarnya berapa? 2.536,4 triliun atau sebesar 22,8%. Apa poinnya? Perbankan wait and see. Kalau perbankan wait and see, kemana larinya? Larinya beli SBN. Lalu kemudian kita bandingin berapa BI rate dengan SBN. BI rate 4,75, SBN 6,8. Apa poinnya? Iya nggak punya duit, jual SBN, ketekan lagi fiskal. Gitu loh ngelihatnya. Baru kita bicara komoditas. Karena ujung-ujungnya soal pasar uang dan komoditas. Sebentar, sebelum sana saya Prof. Iksan. Soal komoditas kita aman. BBM, tambang tadi saling mengisi. Enggak. Kenapa? Kita net importer. BBM iya. Iya, tapi tambang kan batu bara kita surplus. Nah, ketika Anda masuk ke tambang batu bara, masuk ke nikel, itu namanya tekanan antara sektor migas dan sektor tambang lain. Kan dibandingkan di sini. Perdagangan apa saja pertama segala macam. Lalu kemudian dibandingkan dengan migas. Migas itu mengakibatkan surplus perdagangan menjadi berkurang, akan defisit. Nah diperkirakan nih dalam hitungan situasi seperti sekarang gitu ya. Berapa kira-kira defisit neraca perdagangannya? Kalau terus-menerus begini akan naik nih. Surplus kita, surplus neraca perdagangannya, non-migas ya. Surplus neraca perdagangan non-migas akan dimakan oleh yang namanya perdagangan migas. Itu akan terkena. Kenapa? Karena kita net importer. Oke, tapi kan secara neraca kita aman karena masih lebih besar mana sekarang? Kalau Anda bilang udah dihitung. Nah, tunggu oleh dulu. Bung Said. Tunggu Said. Kalau gitu bandingin sama hitungan BI dong. Kebutuhan subsidi kita 317 miliar rupiah. Sebentar. Terus, jangan dia nanti silakan argumentasi. Saya gunakan data-data pemerintah saja. Saya gunakan data BI, saya gunakan data Kementerian Keuangan, saya gunakan data BPS gitu ya. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, maka yang harus kita lihat lebih lanjut lagi adalah kalau 6,8 pada SBN. Ini sebutan Purbaya nih.
naik nih dari 6,1 ke 6,8. Poinnya artinya itu tingkat kerawanan nih meningkat perekonomian. Kita sedang menuju pintu krisis kalau segera tidak kita atasi, itu poinnya. Kalau mungkin nggak dibilang krisis deh, kita sedang menuju pintu resesi kalau nggak dibilang begitu. Karena krisis 2 semester berturut-turut perekonomian turun, resesi 2 kuartal terus-menerus menurun. Kita bilang deh kuartal terus-menerus 2 kuartal. Supaya pemirsa tahu, 6,1, 6,8 itu maksudnya SBI atau apa? SBN. SBN, surat berharga negara. Iya. Oke. SBI rate-nya 4,75. Iya, oke. Gitu kan? Jadi SBN sementara kuponnya inflasinya dinaikkan. 2,5 plus minus 1. Apa poinnya? Rupiah terus melemah. Kalau rupiah terus melemah, itu menggambarkan tekanan eksternal tinggi. Nah, kemudian dibandingin sama BI sendiri. Oke, kalau begitu, bandingin mana ukurnya? Ngukur cadangan devisa. Berapa kekuatan kita impor? BI bilang, karena sudah turun, sekarang kemudian cadangan devisa kita hanya bisa kita pakai untuk bayar impor 6,1 bulan. Tapi di atas standar tuh 3%. Di situ kelihatannya aman. Ulang. Di situ kelihatannya aman. Tapi ketika kita lihat nilai tukar terus merosot gitu ya, dia akan mempengaruhi struktur harga. Dia tidak akan memberikan gambaran bahwa cost structure, struktur biaya itu menjadi pasti. Itu struktur masalahnya. Jadi kalau kita ngambil tadi, benar ngelihatnya. Kalau kita ngelihat nilai tukar, maka kita akan ngelihat bunga dan inflasi. Nah, kalau nilai tukar itu kemudian kita pindahkan ke sebelah ke komoditas, maka dia akan pindah lari ke energi. Kalau kita ngelihat energi, berarti kita harus ngelihat komoditas lain. Kalau kita ngelihat komoditas strategis lain, kita akan ngelihat emas. Gitu cara berpikirnya. Gitu ya. Udah, kalau sepakat kayak gitu, maka pertanyaan besarnya, siapa penentu nilai tukar? Siapa penentu harga-harga ini? Trump saja, negerinya saja gitu ya, per galon sudah naik menjadi $3,6. BBM, oke. BBM-nya sudah naik dari harga $3 naik menjadi 3,6. Gitu sampai situ kenaikannya. Apa artinya? Dia bilang, iya inflasinya juga naik. Di situ masalah. Dia ingin inflasinya diturunin, tapi perang menyebabkan inflasinya naik. Maka kemudian dunia memperbaiki perkiraan pertumbuhan. Nah, gambaran itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak terlepas dari kena dampak perang. Jadi kalau dibilang aman-aman saja, tergantung dari cara bagaimana moneter, fiskal, dan sektor real itu diatur. Bukan hanya aman aja, tapi perang ini justru lebih menguntungkan Indonesia ketimbang merugikannya. Kalau saya bilang menguntungkan, saya nggak berani tuh ngomongnya. Kenapa? Tadi udah saya sebutin angka-angkanya. Apa yang akan terdampak awal di bayangan Prof. Iksan? Fiskalnya makin tertekan. Oke. Saya bilang tekanan begini. Indonesia itu dijajah tidak perlu pakai senjata. Ulang. Indonesia dijajah tidak perlu pakai senjata. Indonesia dijajah justru cukup pakai sistem. Pakai standarisasi, pakai sistem akuntabilitas, pakai sistem reputasi, dan pakai sistem pengukuran-pengukuran yang berlaku secara internasional. Kemarin Anda tunduk pada aturan MSCI, oke? Anda kemudian jatuh juga pada namanya credit rating. Anda kena credit rating padahal Anda sudah bayar $1 miliar. Credit rating jatuh juga. Bilang apa? Nilai tukar jatuh juga. Gak karu-karuan. Saat yang sama, ketika Anda bilang Anda melakukan renewable energy, ini saya coba ngehitung di listrik. Terus terang nih saya hitung di listrik. Berapa listrik tergantung pada namanya fosil. Listrik tergantung pada fosil itu sebesar batu bara 53%. Gas yang lain 26%. Diesel 6%. Gambaran ini menunjukkan suka tidak suka. Ini pindahnya nih ya. Suka tidak suka. Pemerintah makin berat mensubsidi listrik di tengah kesalahan membeli dari power plant swasta. Kenapa? Karena cara membelinya take or pay. Take or pay-nya digantungkan pada harga minyak dunia. Coba, makin mahal nggak? Makin mahal. Gitu loh ngelihatnya. Silakan Pak Fuad, silakan jawab. Ya boleh Pak Irsan. Begini Pak Irsan, itu kan itu memang analisa untuk yang akan datang. Enggak analisa, ini laporan hari ini. Iya itu kan kemungkinan akan datang. Ini sekarang kita bicarakan itu keadaan sekarang. Itu kan memang belum kejadian kan. Sudah kejadian, jadi bukan keadaan sekarang. Ini realitas hari ini yang saya sampaikan. Ya, nggak begitu ada masalah sekarang ini.
You bilang begitu tuh nggak ada begitu masalah. Karena itu menurut saya kemungkinan-kemungkinan yang akan kejadian itu kan baru analisa datanya kemungkinan. Ini sekarang yang kita hadapi, yang kita bahas, kondisi sekarang itu masih oke. Ya kita prihatin memang, bukannya kita tidak prihatin, tapi Ya sudah, masih kalau oke prihatin berarti semuanya. punya masalah. Karena memang banyak hal yang menguntungkan kita juga banyak gitu. Makanya ekonomi itu adalah plus minusnya itu begitu. Jadi kalau itu harga batu bara tadi belum selesai itu ya oleh Pak Saidido ya. Nanti akan banyak lagi yang memang bagus bagi kita gitu loh. Kita tidak berarti bagus itu kita menyukai perang, kita suka Ya, pada perang. tentu kita gitu. mengutuk perang. Kita sepakat untuk itu semua dan kita tidak ada Ya. perdebatan itu. Tapi saya mau tanya, nanti ada yang lebih bagus buat kita. Enggak, saya juga mau ngomong begini. Itu kalau dibilang itu yang akan datang, enggak. Ini coba baca baik-baik. Saya ulang nih. Rakyat bersuara, coba baca baik-baik laporan BI tentang stabilitas keuangan yang baru terbit pertengahan Maret kemarin. Silakan dijelaskan. Iya terus kenapa? Isinya Kenapa itu disebut kayak terus gitu, kenapa? gitu loh. Isinya itu kayak gitu yang saya bacain tadi. Gambarannya adalah Indonesia dalam tekanan eksternal yang amat sangat luar biasa. Karena pasar keuangannya tertekan luar biasa. Itu BI yang konservatif kayak gitu ya. Ulang nih. BI yang konservatif, yang neolib kayak gitu. Ulang. Yang neolib kayak gitu, itu ngakuin. Anda nih apa? Ini lembaga yang ngakuin kayak gitu, BI yang bikin laporan kayak gitu. Itu baru BI, laporan lingkungan kayak gitu. Begitu juga kalau kita lihat lagi bagaimana laporan OJK tentang perbankan. Jadi artinya ketika kita lihat sektor keuangan, kita pindah ke fiskal. Fiskal tergambarkan di sini. Iya. APBN nih, oke. Ya, itu artinya saya bergerak dari moneter ke fiskal. Indikatornya gampang. Sampai seberapa jauh tekanan pembayaran utang luar negeri. Disebut sama Said Didu. 1000 berapa tadi? 500. 1000. Saya 1400. Oke. 600, tepatnya 599,4 ditambah 800. Angka tepatnya begitu, gitu ya. Karena itu mereka harus berutang tambahan tahun ini 8,32. Bayangkan Aiman, 2025 saja defisit anggaran terhadap PDB itu melampaui batas Di atas 3%. 2,92. Oke. Sudah mendekati 3. Oke. Padahal belum terjadi perang. Maka muncul pertanyaan, kalau gitu sekarang stres testnya kayak gimana nih? Stres test itu artinya tadi kita uji. Kalau uji kenaikan harga migas begini, ruginya berapa? Bebannya kayak apa? Dibikin stres testnya. Beberapa skenario dibuat itu. Nah ketika skenario itu dibuat, gambarannya menjadi APBN defisitnya akan naik menjadi sekitar 3,3 sampai 3,6 gitu. Oke. Defisit APBN akan 3,6. Iya, persen. Oke. Terhadap Iya. PDB. Enggak. Itu memang penyakit kalau soal ini, soal utang, itu memang penyakit bawaan yang lama. Iya kan memang penyakit bawaan yang lama dan sampai sekarang juga memang masih ada. Artinya Ya. ketika Anda bilang itu penyakit bawaan yang lama, Anda ngambil berperan sebagai presiden, harusnya sebagai rejim yang baru bertugas menyelesaikan penyakit lama. Iya, Tidak kemudian menyalahkan soal yang lama saja. Selesaikan dong masalah strukturalnya. Itu tugasnya.